Jadi pada episode 2 Ada Apa Dengan Niaga kali ini, aku akan baca ini soal-soal dari mata kuliah Ilmu Administrasi Niaga semester 2. Dan nanti kakak bisa langsung tebak jawaban yang paling benar. Aku mau perkenalan diri dulu dong kak, nama dan angkatan. Nama gue Rashid Pradodi Cakti, bisa dipanggil Ocit, dari Niaga 20. Kenalin, nama gue Muhammad Raihan dari Angkatan Niaga 2020. Nama aku Angelika Fedlinditi Chandra, biasa dipanggil Angel, dari Angkatan Niaga 2021. Gue Gosan Alpurnain, Angkatan 2020. IP gue selalu maksimal ya kan, karena gue mahasiswa berprestasi tahun depan. Aku langsung sampein rules dari video kita hari ini ya kak. Jadi yang pertama, Kak Estet memiliki waktu berpikir selama 10 detik setelah aku menyampaikan pertanyaan. Lalu nanti kalau misalkan Kak Ocit udah tahu jawabannya, bisa langsung tulis di papan tulis yang ada di meja. Hurufnya A, B, C, D, sama bisa tulis jawabannya juga. Lalu kalau misalkan Kak Gosan benar, akan dapat 10 poin per soal, kalau salah dihitung 0. Oke, aman. Kita mulai aja nih kak, pertanyaan pertama dari matkul negara dan pasar. Peran pemerintah dalam mengoreksi dampak pasar disebut A. Redistributive state, B. Market state, C. Transactional state, D. Institutionalism state. Oke, dampak pasar ini teori kata kunci pasar berarti market state. Jadi B. Ntar, aku pikir dulu ya. Mau koreksi ya? Udah, Oke. siap? Udah ada jawabannya kak? Udah. Gak ada ya? Sorry. Gue kira ampe cowok. Oke, bisa langsung ditampilkan. Sepertinya keyakinan Kak Gosan ini salah nih kak, karena Salah ya? jawabannya benar itu A kak. Nggak, gue pertama ya jam bener dulu lah. Oke, jawabannya salah. Jawaban Angel kali ini benar. Oke. Oke, sayang sekali Kak Ocit karena jawabannya ternyata A. Pertanyaan kedua ya kak. Berikut merupakan 3 nilai dari sistem sosialis demokrat, kecuali A. Kebebasan, B. Kemanusiaan, C. Keadilan, D. Solidaritas. Ya. Coba jawab ya. Iya. Terus dong ya. Negara dan pasar gue kan A ya, seharusnya gue bener sih ini ya kan. Ini gue yakin banget bener sih. Ini udah gampang banget, gue udah hatam banget pelajaran ini soalnya. Kayak dicontek aja. Dah, gue udah siap nih. Siap dan yakin. Oke. Siap dan yakin. Terbalik. Oke, jawaban Kastet salah. Saya ganti orang ya. Penjelasannya sangat bagus kan, tapi Salah. jawabannya itu yang B kak, kemanusiaan. Jawabannya adalah B kak, kemanusiaan. Gue mulai menyesal ya gitu gue gak datang ya. Itu 3K dari mana itu? Oke, benar sekali karena jawaban Angel kali ini benar. Aku langsung lanjut, pertanyaan selanjutnya. Peran negara penganut family market economies adalah dari sektor A. Pemerintah, B. Privat, C. Publik, D. Masyarakat. Family market ekonomi. Oke ya, aku berpikir dulu ya. Penganut family market itu berarti masyarakat. Soalnya family kan. Berarti kekeluargaan gitu. Oke, berarti jawabnya yang D ya kak, masyarakat. Iya betul, D. Salah lagi nih ya. Privat, B. Oke. Sepertinya penjelasannya agak kurang tepat kak, karena jawabannya itu yang B, privat. Ini salah gue ya? Oh. Ternyata jawaban Kak Estet benar. Bilang gampang, soalnya gampang. Angel lagi-lagi benar. Jawabannya B kak, privat. Sebenarnya udah bener ya padahal ya. Keluarga itu bersifat privat, Gos. Masa keluarga bersifat publik, Gos? Oke, pertanyaan terakhir nih Jel.
Berikut merupakan negara penganut state market economies yaitu A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Singapura, D. Cina. Gue yakin ya kali ini bener. Gue yakin. Wah gila sih kalau salah ya. Oke, kenapa memilih D, Kak? Karena state market, jadi marketnya dikuasai oleh negara Cina. C. Singapura. Oke, kenapa Kak memilih jawaban C. Singapura? Karena market state itu gue pernah baca itu emang Singapura yang nganut kebetulan. State market ekonomi jujur agak-agak lupa, tapi kayaknya itu deh. Jadi Cina number one ya kan. Masa sih salah ya kan? State ya kan, menganut state market kan, pemerintah kan. Kurang tepat kan, karena jawabannya Ente. benar banget karena ternyata jawaban Kak benar. Bro. Sayang sekali nih, karena pertanyaan terakhir ini jawabannya salah. Harusnya C. Singapura. Oh my god. Oke. Maaf sekali Kak, karena jawaban Kak Gosan salah. Apa? Jawabannya C, Kak, Singapura. Gue emang negara pasar nolin aja selalu. Aku lanjut ke mata kuliah 2, yaitu teori organisasi nih, Jol. Oke, pertanyaan pertama. Pendekatan klasik dalam pengembangan teori organisasi dikemukakan oleh A. Elton Mayo, B. John Woodward, C. Frederick W. Taylor, D. Elon Musk. Elon Musk kayaknya nggak mungkin ya. Ngomongin teori organisasi. John Woodward, buset deh. Siap. Kayaknya C. Kenapa tuh milih C, Jol? Jujur agak lupa-lupa, jadi kayak jawab C aja. Yang paling sering gue denger kayaknya John Woodward. B. Seberapa yakin, Kak, jawabannya? Jadi banget, soalnya gue kebetulan kenal langsung. Memang dekat sama John Woodward ini. Gue tahu dia yang pengemukaan itu. Oh, enggak ini. Enggak, emang udah kenal Frederick W. Taylor. Enggak kenal. Kenapa milih A nih, Kak, Elton Mayo? Nah, karena gue pernah dengar kalau ini kan Elton Mayo nih. Ya inilah nggak asing namanya. Kalau yang lain Frederick siapa coba Frederick, Johan, bukan lah. Kenapa tadi sempat diganti tuh, Kak, pertanyaannya? gue ngelihat ekspresi dari kalian semua salah ya. Jadi sekarang udah yakin. Udah yakin. Udah yakin. Sepertinya Kak Estet belum kenal deket sama John Woodward banget ya, karena jawabannya salah nih, Kak. Mohon maaf. Ternyata emang tebakan Angel ini benar, karena jawabannya benar, C. Frederick W. Taylor. Ini real ya teman-teman, real. Bener gak sih? Hah? Bener gak sih? Kalau salah bener ini dah, gue bener. Maaf banget, Kak, karena jawabannya ini Frederick W. Taylor. Sobat pak. Bogosan masih ada ucit nih. Sayang sekali, Kak. Jawabannya yang benar adalah yang C. Aduh salah. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Salah satu level strategi organisasi yaitu A. Next level strategy, B. Business level strategy, C. Strategi organisasi, D. Big level strategy. Ya anjing gue menang ini gue. Ini lu gak mau bocorin satu biar gue bener satu. Kayaknya B. Kenapa tuh pilih B, Jo? Jujur agak lupa juga, tapi feelingnya B sih. Oh, ini emang mengandalkan feeling ya? B. Next level strategi. Oke, itu next level strategy itu A, Kak. Oh A ya? Iya. Kenapa jawab next level strategy, Kak? Karena feeling aja sebenarnya. Feeling. Nggak tahu tuh jawabannya betul nggak. Kalau kalah ya satu niaga. Aku cetain kalau sampai salah ya. Karena yang pertama C pakai bahasa Indonesia, jadi gue eliminasi langsung kan. Ini soalnya kalau kenapa gue nggak milih B, karena ini mempertanyakan strategi dalam organisasi bukan dalam bisnis. Jadi itu gue eliminasi juga, jadi antara A sama D. Dan gue pede di D sih. Sepertinya Feeling Angel ini benar, karena emang jawabannya B, Business Level Strategy. Oke, sayang sekali Feeling Castet salah lagi kan. Oke, sayang sekali sepertinya kita tidak jadi ditraktir chat time oleh Kak Gosan karena kali ini jawabannya benar.
Langka nih langka. Sayang sekali Kak, padahal jawabannya itu B Kak. Adin terlalu sayang sama lu, Cik. Sayang sekali mu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konsep yang dikembangkan oleh Taylor pada tingkat pelaksana lebih terfokus pada A. Pengaturan kerja, B. Pengaturan waktu, C. Pengaturan gaji, D. Pengaturan izin. Kalau ngomong sedap sih. Tingkat pelaksanaan berarti ini oke, ngerti gue. Pengaturan gaji kayaknya. Soalnya lebih sering aja gaji diatur-atur. Kalau dikasih kesempatan kedua mah udah pasti bener gua. Oke, kenapa memilih jawaban tersebut Kak? Karena ini kan konsep pada tingkat pelaksanaan. Nah, ini berarti konteksnya itu dalam pelaksanaan kerja. Jadi menurut gua ini mengatur atau berfokus ke pengaturan kerja sih. Di feeling gua sih ini sih. Soalnya gua nggak paham soalnya apaan. Pengaturan kerja. Sepertinya itu konsepnya salah nih Jol. Oke. Karena jawabannya itu harusnya A. Sayang sekali Kak, karena jawabannya ini A Kak, pengaturan kerja. Tadi sumpah gua tuh udah pengen jawab A nih. Ada akuntansi kan? Gua di akuntansi. Bener semua. Soalnya gua paling suka akuntansi. Berarti keyakinan Kestet benar, karena jawabannya benar. Betul nggak? Penjelasannya sangat bagus karena benar kan? Teori organisasi yang muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan dengan teori klasik adalah A. Teori administrasi, B. Teori birokrasi, C. Teori manajemen ilmiah, D. Teori organisasi neoklasik. Bener aja penyampaiannya. D. Kenapa tuh Jo? Sepertinya langsung sangat yakin ya? Kayaknya neoklasik itu munculnya tuh setelah klasik itu karena adanya ketidakpuasan terhadapnya itu sama teori klasik. Oke, katap ini mah. Oke, kenapa memilih jawaban D. Teori organisasi neoklasik nih Kak? Kan butenya nggak setuju kan sama klasik. Terus ya udah bikin baru. Neo kan baru berarti ya klasik baru. Wah. Teori organisasi neoklasik. Oke, kenapa menjawab pilihan tersebut Kak? Karena gue pernah baca di bukunya James Woodward. Kalau jawabannya tuh ini ada di buku itu. Karena gue memperhatikan dosen pas ngajar, jadi gue ingat jawabannya ini. Sangat, Oke, berarti sangat yakin Kak? sangat yakin. Oke, karena benar kan Wih. jawabannya? Benar sekali, karena ternyata jawaban Angel ini benar. Memang tebakan Kak Gusan dan penjelasannya sangat-sangat akurat karena jawabannya itu benar Kak. D. Teori organisasi. Jawaban Kestet benar. Yes. Yakin banget emang. Jadi pertanyaan kali ini masuk ke pertanyaan hitungan nih Jo. Kali ini mata kuliahnya dasar-dasar manajemen keuangan. Apakah siap? Siap. Oke, aku langsung bacain pertanyaan pertama. Bunga yang didapatkan pada bunga yang telah didapatkan sebelumnya serta pada prinsipal yang dipinjamkan disebut dengan A. Simple interest, B. Compound interest, C. Mixed interest, D. Complex interest. Ini masih dasar, jadi gue ngerti kan. Menurut gue nih kompleks ya dia, jadi kan membayar, dibayar, membayar dan dibayar ya kan. Kalau simple kan pasti ya udah nggak ada bunganya kan, berarti jawabannya basic menurut gue. Menurut aku itu compound. Jawabannya B, compound interest. Oke. Gue dapatkan bunga sebelumnya serta prinsipal yang dipinjamkan ya. Compound interest. Oke. Jadi compound menurut gue. Oke. Benar sekali karena kali ini Kak Gusan jawabannya benar. Masa Gusan salah? Masa sih? Janji Gusan kalah ya. Ternyata benar banget karena jawabannya ini benar Jo. Oke, penjelasannya sangat bagus karena jawaban Kak Ocit adalah benar kan. Nice. Gusan kita repetir. Berarti Kak Estet belajar dengan sangat keras karena jawabannya ternyata benar. Yeay. Thank you. Satu pertanyaan lagi di matkul DDMK yaitu bagaimana rumus dalam menghitung simple interest? Bingung gua. P dalam kurung I dalam O. Simple interest ya? Rumus ya? Jujur aku kurang inget. Jadi kayaknya itu yang Karena yang menurut gua
Gue bingung sih, bunga yang tahun ini dikurangin bunga tahun lalu, bulan lalu gitu kan. Gue jelasin sedikit ya, soalnya gue mengerti kan soal materi ini. Jadi bagi para kalian yang ingin mengetahui cara menghitung simple interest, itu kalau bagi kalian nggak tahu, ini PO ini nilai awalnya, PO, ini interest, N ini tahun keberapanya. Jadi tinggal dihitung aja simple interestnya berapa, kayak gitu. D kayaknya. Yang D. Jawabannya C. Oke, kenapa memilih jawaban C nih kak? Jadi walaupun gue salah, gue tetap dapat NT. Nice try. Benar sekali kak, karena maaf sekali kali ini Kak Ocit masih salah kak. Aduh. Karena jawabannya A kak. Tadi gue udah mau jawab apa, tapi gue nggak ini soalnya dia poin doang anjir, aneh banget, rumusnya kecil anjir. Weh. Keren banget. Dapat bocoran ya ini ya? Gimana? Jadi ini feelingnya Jel. Iya, ini feeling. Oke, sayang sekali Jel. Sepertinya feelingnya salah nih Jel, karena jawabannya itu yang A. Oh. Kita masuk ke soal mata kuliah akuntansi nih kak. A. Oke. Menusuk ya. Jika jumlah aset naik 20 juta selama periode berjalan dan jumlah liabilities naik 12 juta pada periode yang sama, maka jumlah perubahan dalam equity pemilik untuk periode tersebut adalah A. Naik 32 juta, B. Turun 32 juta, C. Naik 8 juta, dan D. Turun 8 juta. Oh ini berarti kalau nggak ditambahin dikurangin ya kan? Aset naik. Kan aset itu liabilitas tambah equity, berarti 20 12. Berarti ekuitasnya Udah ada jawabannya. 8, naik 8 juta. Tapi itu kan naik nih 20 ya kan? Liabilities naik ya kan? Berarti naik, karena naik kan? Terus dikurangin nih 8 juta, jadi naik 8 juta, C. Jadi asetnya kan naik 20 juta, sedangkan liabilities itu kan tanggungan kita ya, 12 juta. Jadi kita dapat aset sebesar 20 juta, terus kita punya tanggungan sebesar 12 juta, jadi ekuitas kita naik 8 juta. Jawaban Angel kayak ini betul, Jel. Boleh diulang? Wah, betul sekali kak penjelasannya karena benar jawabannya. Aku tahu sih. Agak meleset dikit kak karena jawabannya yang C, naik. Biasa ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Jel. Jika barang dijual secara kredit kepada pelanggan senilai 100 juta dengan syarat FOB destination point 1/10, N/30, dan penjual membayar terlebih dahulu dengan ongkos kirim sebesar 500.000, maka jumlah diskon untuk pembayaran lebih awal adalah Oh ya. Hitung dulu ya. sabar ya. Berarti dia bisa dapat diskon 1% kalau misalnya dibayar dalam 10 hari. Oke, udah nemu jawabannya? jawabannya D ya kak. Iya. Seberapa yakin? Yakin? Nih gue kasih caranya juga nih buat yang nggak ngerti ya. Gue tutorin dah. Nih. Itu apa itu maksudnya? Jelasin. Jujur agak ragu, tapi kan dia dapatnya dengan syaratnya 1/10 N/30, jadi pilihnya 1% dari 100 juta tuh 1 juta. Tadi kan, udah pokoknya jawaban ini. Soalnya nggak ngerti juga sebenarnya. Oke, jawabannya Oke. benar sekali. Kan tadi 1/10 kan? Sepertinya jawabannya agak meleset sedikit kak, karena yang benar itu 1 juta kak. Oh nggak usah dikurangin ya? Aduh. Benar sekali Angel, karena jawabannya benar, C 1 juta. Yeay! Agak meleset dikit nih kak, karena jawaban yang benar itu C 1 juta. Aduh, tipis. Pertanyaan selanjutnya kak, jika akun peralatan memiliki saldo 22.500.000 dan akun akumulasi penyusutannya memiliki saldo 14 juta, nilai buku peralatan adalah? Wah ini gampang banget cowok. Udah, gue tutor lagi, kali ini bener. Tadi kan tipu-tipu ya, sekarang bener nih. Berarti 22,5 dikurang 14, 24,68,5 juta. Berarti ya udah selesai menghitung nih kak? Udah,
Karena ini gampang lah. Aset dikurang sama penyusutannya. Jadi kalau dikurang jadi 8.500.000 dan itu jawabannya D. Jadi ini kan peralatannya 22.500.000 kan. Terus ada akumulasi penyusutan kan. Jadi bocahnya itu jadi turun gitu kan. Nah, jadi tinggal dikurangin aja. Totalnya dikurangi 14 juta ya kan. 8.500.000. Jawabannya D. Jawabannya 8.500.000 B. Karena tadi kalau kita lihat peralatannya itu 22.500.000, terus ada akumulasi penyusutan sebesar 14 juta, jadi tinggal dikurang aja. Jadi tinggal 8.500.000 sisanya. Benar sekali, jawabannya yang D, 8,5 juta. Gokil. Oke, benar sekali Kak Ocit penjelasannya. Aku tahan sih bos. Ya gimana ya, calon asdos mah gini pak. Buat kalian yang mau jadi asdos, ikutin terus ya kan kelanjutannya. Gue usah ngafirnain jadi asdos. Salah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak, pertanyaan penutup Kak. Pada tahun 2017, PT ABC meminjam 220 juta, membayar dividen sebesar 68 juta, menerbitkan 100.000 lembar saham seharga 10.000 per saham, dan membeli tanah seharga 480 juta. Net profit 300 juta dan depreciation untuk tahun tersebut 16 juta. Jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan indirect method adalah A. 232 juta, B. 284 juta, C. 300 juta, D. 316 juta. Langsung ditulis Kak. Oh iya, sorry. Gue mikirin yang lain nih. Langsung kepikiran masa depan nih. Sorry. Indirect method jujur udah lupa banget. Karena kayak Ini kalau bener ya kekuatan Tuhan ngasih deh. Gue gak tau, gak paham apa-apa gue. Kurang aja nggak sih kayak tadi aja 284 juta. Jadi ini sebenarnya Jo, soal tipuan ya, teman-teman. Jadi soal panjang tadi itu nggak perlu dipusingin, tinggal dihitung. Jadi kan harus teliti ya, ujungnya aja. Jadi tinggal jawabannya ini dia 316 juta, jadi tinggal ditambahin aja net profit sama depreciation-nya aja. Tuh. aduh ini feeling aja ya, feeling. Kayaknya adalah Masa sih bulat? Wah kalau bulat lo yang salah ngitung kan. Pasti yang angkanya aneh banget ya sih, iya kan? Jawabannya B, 200. Iya, B 284 juta. B. B. Oke, kenapa milih jawaban B nih Kak? Kekuatan Tuhan, gue yakin kok. Oke, betul sekali karena Kaiser benar. Sepertinya feelingnya kali ini salah Jo. Oke. Karena jawabannya ini D. oh my god, hampir jawab dia padahal. Sepertinya doa Kak Gusan kurang kencang nih Kak, karena jawabannya ini D Kak. Oh D ya? Ya gue tadi antara D atau B lah ya kan. Gak jauh beda lah, dia sama D ya kan. Walaupun salah sih anjing. Sayang sekali sepertinya perhitungannya salah Kak, karena jawabannya itu yang D, 316 juta. Seharusnya ditambah ya? Oke, soal tersebut mengakhiri soal mata kuliah niaga kita pada hari ini nih Kak. Kak Gusan mendapat skor dengan total 50 poin dari 140. Itu kalau misalkan di niaga ya kan, KKM-nya enggak, gue berarti mengulang kan. Kira KKM-nya 55 kan, 50 pak. Total skor dari Kak Ocit itu ada totalnya 50. Salah deh bos. Dari total 140 poin, Kak Estet mendapatkan 90 poin dengan rincian 20 di Nekpas, 20 di administrasi, 20 di DMK, dan 30 akuntansi. Makasih. Angel mendapatkan 100 poin. Oke. Iri. Sepertinya Kocit sangat memperhatikan dosen pada Jelas. kelas online. Jelas. Gimana tuh Kak, tips biar bisa fokus saat menghadapi kelas online? Fokus
kalau kelas online ini kan kita kebanyakan kan ada di kamar kan, jadi usahain kalau kelas itu jangan di kasur tapi di meja, dan jauhkan diri dari HP karena itu sangat distraksi. Dan satu tips lagi, usahain on cam ya. Jadi kalau kita on cam gitu kita merasa ada yang merhatiin kita, jadi kita tidak akan main HP kayak minum, makan, jadi lebih fokus ke teori atau materi yang diberikan oleh dosen. Seperti itu sih. Tipsnya jangan lupa sarapan dulu, karena kalau misalkan belum sarapan bisa ganggu konsentrasi ya pas kelas. Sama kalau bisa on cam, karena kalau kita nggak on cam kita jadi cenderung males-malesan dan tidur-tiduran kayak gitu. Yang pastinya malamnya tuh jangan begadang, harus tidur cukup, terus bangun tuh harus mandi dulu biar kalian bisa fokus. Gua gak pernah bolos, selalu memperhatikan. Jadi kuncinya itu buat temen-temen yang pengen masuk niaga ya kan, selalu memperhatikan. Dia pernah off cam, selalu bertanya ya kan. Kalian pasti ntar dapat wawasan lah kayak gua. Contoh aja, Gosan nih kan. Terima kasih sekali lagi untuk Angel dalam berpartisipasi di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah! Oke, thank you and goodbye. Oke, terima kasih juga. Gua gak tau lagi nih apa, Koyugi ya, Aden ya. Kira gak Koyugi. Jadi gue sama Gusan paling kecil.